Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bung Pitra Romadhoni lagi-lagi mempermalukan gerombolan Roy Suryo CS dan juga Kurnia. Di mana Bung Pitra mengatakan bahwa hari ini Anda ini, Roy Suryo, Rismon, mungkin bisa saja tertawa lepas, nyengir sepuasnya. Tapi besok atau lusa, Anda ini bisa saja menangis. Dan mungkin juga merengek-rengek, teman-teman. Nah, statement Bung Pitra ini langsung dibalas amukan dan juga amarah dari Kurnia. Saya tuh bingung ya, kok orang-orang ini hobi ngamuk gitu, gampang terpancing emosinya. Hanya dengan statement sederhana Bung Pitra, dia langsung ngamuk. Ada apa ini? Apakah firasat-firasat akan masuk bui ini sudah terasa dari Kurnia? Ataukah tertular dari amukan-amukan yang selalu dilakukan oleh Kozinudin? Yang mana ini, teman-teman? Sama kayak Rismon, suka ngamuk-ngamuk juga sekarang. Inilah ya, orang-orang yang sudah merasa dirinya makin terancam. Nah, itu mudah marah, teman-teman. Mudah ngamuk. Dan kita tunggu kapan dia menangis gitu ya kan. Selain itu, ini ada video yang sedikit mengagetkan dan video sedikit tidak mengenakan bagi pendukung anak Abah, di mana Tom Lembong berterima kasih dan mengakui kesalahannya kepada Pak Jokowi. Loh, kok tiba-tiba banget gitu Tom Lembong nih? Ada apa ini? Nanti kan kita lihat videonya, teman-teman ya. Dan terakhir, kita akan mendengarkan pernyataan yang sangat keras dan tegas dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang dan juga mantan Kapolda Jawa Barat kepada Roy Suryo CS mengenai ijazah Pak Jokowi. Ya, mungkin ini akan membuat mereka sedikit murung, sedikit stres, dan juga mungkin ya ada sedikit kepanikan lah kalau mereka dengar statement dari mantan-mantan jenderal ini, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tapi mereka merasa dengan laporan itu mereka dikriminalisasi katanya. Ya inilah susahnya kan. Dan ini katanya pesanan dari Solo katanya. Itu gimana? Kan biasa ditarik dari sana Solo lagi, Roy Suryo Solo lagi, semuanya Solo terus. Jadi sudah ada berbau nuansa pendiskreditan daripada nilai-nilai Pak Jokowi selama ini. Kadang-kadang saya terlepas apapun Pak Jokowi, saya tidak pernah mendapatkan dampak daripada Pak Jokowi kok. Dan saya juga tidak semuanya saya suka kebijakan Pak Jokowi, tapi janganlah membuat kayak gitu kepada seorang mantan pemimpin negara. Keren banget. Nah, dikit-dikit tarik ke sana. Nah, sekarang yang harus introspeksi yang menarik itu, keuntunganmu apa? Kembali lagi kepada fungsi semula Pak Pitra. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang merasakan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi. Silakan masyarakat menilai itu. Siapa ini yang mendapatkan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi selama memerintah? Wow, itu cluenya, teman-teman. Ini yang melakukan langkah-langkah blunder ini. Nah, akibatnya semuanya Jokowi. Dikit-dikit keputusan hakim punya Jokowi. Lu apa-apaan nih semua nih? Betul, Pak. Itu kira-kira. Nanti kucing mereka meninggal ya Pak Jokowi juga yang salah ya kan. Prosesnya ini sudah naik ke tahap penyidikan. Saya berbicara hukum karena saya orang hukum. Saya tidak akan mau menyelami omon-omon Rismon CS walaupun Rismon ketawa-ketawa gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Nah, Rismon harus mengerti yang saudara bilang itu tadi hanya satu daripada alat bukti yang diatur dalam pasal 184. Oke? Jadi kita juga kemarin jadi satu buku ini 588 itu surat, halaman. kategori surat itu hanya satu bukti kategori aja. Surat. Kalaupun benar menurut Iya, kalaupun itu kategori surat. Gitu loh. Enggak, biar paham. Bukan nggak apa-apa. Jangan hari ini ketawa-ketawa, besok nangis mewek. Tolonglah, Gitu. jangan Nangis mewek ya kan. Tunggu dulu. Anda ini nggak ada ibu-ibu ini kapok-kapoknya, gimana heran nih? saya. Ini Anda jangan ibu-ibu. tunjuk saya Ini seperti siapa itu ya. nih ibu-ibu Saya wajib hitam berusaha dari ini? tadi untuk sopan. Ini Dari saya tadi lagi turun bicara, berbicara, si ibu masuk ini ke mau dalam pansos satu atau apa nih sama apa? saya? Anda yang Nah, pansos. tunggu dulu. Anda Ya, yang pansos. jangan teriak-teriak dulu. Anda nggak berubah rupanya ya. Halo. Nggak berubah juga Anda ini ya. Anda nggak berubah Diam dulu, rupanya. diam dulu. Sama pengacara Diam dulu. beradablah sedikit ya. Saya pada dia mau posisi bicara sebagai atau saya pelapor bicara ya. bagaimana? Jangan
seperti itu. Nggak gini, Anda. karena di sini Ya, hanya saya nggak suka Iya, ya. Bu. Selalu Kamu duduk seperti dulu, ini. kamu di bangku Ini yang tempel pansos di situ, di duduk di ini situ. orang-orangnya. Yang pansos di ini. Sebentar. Itu Pusing, Saya- Aiman. bukan hanya paham hukum- tontonan, Bang Aiman. Iya ya. betul. Yang paham hukum Dia di nggak sini pernah merasa karena posisi praktis kami. hukum adalah Bu Kurnia. Saya ingin jelaskan. Ini Bu orang Kurnia benarkah? keterlaluan ya, Iya, terus terang saya sebentar, katakan. sebentar. Di luar podcast selalu berkata yang tidak-tidak. Diam Bentar. dulu. Ini kamu Orang yang ngomong paling terus, bermaruah. terus. Iya, saya Bentar, juga Bu. bisa seperti Bentar, Anda. tahu ini aja Ya, nih. saya juga bisa seperti Ya. Anda. Saya mau tanyakan Anda dulu. jangan Iya, terlalu sombong. Dengarin dulu Siapa nih backing perdebatannya. Anda hingga Anda begini? Saya tidak berdebat dengan saudara. Bukan Saya berdebat dengan berdebat saudara. dengan Saya Mas juga Roy kuasa Suryo. Ngerocos Anda saya si Kurnia, ya kan? Nanti kalau Dari kamu sini. berdebat, Kurnia, mohon maaf, situ Kurnia. dengan sesama mama. Kurnia, mohon maaf. Mama, Situ, saya ya. bicara. Kau Kita siapa? kembali satu lagi taplap bersama kami di Pusing Kak Iman langsung di stop. Bagaimana Anda menggambarkan relasi Anda dengan Presiden ke-7, Joko Widodo, Pak Tom? Pendukung Anies mungkin kecewa dengan pernyataan Pak Tom. Waduh, apa ini? Ini kesempatan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah saya sih. Mungkin waktu lagi panas-panasnya kampanye Pilpres, ya, saya kebablasan, ya bilang banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah, ya. Saya menyatakan hal itu karena melihat data kegagalan kebijakan kami, ya, sebagai kabinet, dengan malah menciutnya kelas menengah, ya. Jadi tujuan semua negara yang mau sejahtera secara berkelanjutan adalah membangun sebuah kelas menengah yang tebal dan kuat, ya. Tapi data menunjukkan bahwa kelas menengah malah menciut. Ini data awal yang kemudian dikonfirmasi secara definitif, ya, 5-6 bulan kemudian. BPS mengumumkan bahwa persentase kelas menengah kita menciut dari 21 atau 22% menjadi hanya 17%. Dan saya merasa sedih sekali waktu itu. Saya keluar dari mulut saya banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah, ya. Yang kemudian diliput oleh media mengatakan, wah, Tom Lembong nyesel pernah menjadi bagian dari pemerintah, ya. Itu tidak baik, ya. Karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi, ya, kepada saya sebagai penasehat ekonomi, sebagai penulis pidato, kemudian sebagai menteri, ya, anggota kabinet, itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya jadi teringat teman-teman kata Opung Luhut ketika berpidato pas panas-panasnya serang menyerang Pilpres waktu itu. Opung Luhut pernah mengatakan, apa kau kritik-kritik? Nggak usah kau kritik-kritik. Emang pas kau menjabat, kerjamu bagus. Dan jangan sok-sokan nulis-nulis pidato Jokowi. Nah, sepertinya ya sekarang terbukti teman-teman. Tom Lembong mengaku salah, ya kan? Waduh, luar biasa. Ini Opung Luhut luar biasa teman-teman. Dan saya akan konsisten mengatakan saya seumur hidup akan selalu berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan, ya. Mungkin banyak pendukung saya akan kesal mendengar saya bicara begini. Sepertinya Pak. Tapi secara etika, saya wajib menghargai sekali kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi pada masanya, ya. Tapi memang kondisi berubah, ya. Mulai di awal-awal pandemi, ya, di mana saya surprise karena saya mengenal Pak Jokowi, apalagi saat itu, ya, sebagai orang yang sangat realistis, ya, sangat pragmatis, dan mengikuti arah yang teknokratis. Dan saat itu konsensus teknokrasi adalah, ya, lockdown, kan, untuk menyetop rantai penularan, kan. Oh, pandemi. Dan saat itu beliau justru melawan lockdown, ya, dan dari situ mungkin kami mulai berjarak. Itu istilah yang sangat baik, ya, mulai berjarak. Tapi tetap baik. Jadi itu awal pandemi, tentunya awal 2020, ya kan. 2021, 2022, bahkan 2023, hubungan saya dengan Pak Jokowi masih baik, komunikasi masih lanjut. Saya masih sempat membuatkan pidato buat beliau. Berarti momen awal Tom Lembong tidak mungkin agak-agak berjarak dengan Pak Jokowi ketika pandemi, ya. Tapi ya, kok Tom Lembong mulai berjarak di situ? Apakah dia tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi yang PSBB itu?
memilih PSBB daripada lockdown. Dan ya kan PSBB terbukti bisa juga memutus rantai penularan, teman-teman. Bisa juga mengatasi pandemi. Dan ekonomi kita masih tetap ya mungkin ya turun tapi tidak anjlok banget gitu ya kan. Apakah memang Tom Lembong waktu itu mau lockdown, teman-teman? Sudah akhir lagi di pemerintahan ya. Dan setiap Idul Fitri saya masih masuk dalam list orang yang dikirimin makanan sama Pak Presiden sampai 2023. Acara pernikahan kawinannya Mas Kaisang di Solo saya masih diundang juga, ya kan? Nah mungkin retak atau pecahnya itu saat saya memang akan resmi bergabung ke tim kampanye Anies Mohaimin. Ya kan, itu mungkin kita langsung berseberangan dari segi kepentingan politik. Ya, itu yang saya tahu. Ya, saya tidak tahu lebih lanjut. Ya, feeling personal di sisi beliau dan keluarga beliau. Kalau yang di sisi saya dan keluarga saya, hampir seluruhnya hanya merasa berterima kasih dan rasa syukur atas pengalaman petualangan ya, adventure yang luar biasa yang dimulai saat saya pertama kali dikenalkan sama Gubernur DKI, Gubernur Jokowi, ya kan, sampai sekarang itu sebuah petualangan ya, pengalaman yang bisa menjadi buku berjilid-jilid, bisa menjadi apa, film Hollywood, bisa menjadi apa, Netflix serial. Berarti udah lama banget beliau kenal sama Pak Jokowi ya, semenjak Gubernur DKI loh. Waduh. Saya juga tahu teknis. Anda berbicara teknik tadi di situ, saya diam. Tetapi saya berbicara dalam konteks hukum, Anda keberatan. Ini gimana? Kita mau fair dalam berdialog ini atau seperti apa? Jadi saya kira harus kita saling mendengarkan lah. Karena tadi saudara nggak ada saya bantah. Rismon juga nggak ada saya bantah. Terus. Oke Bang Aiman. Kita pengen dengar seberapa dalam pengetahuan hukummu. Emang orang ini suka merendahkan orang lain loh. Dia ini suka merendahkan orang lain, teman-teman. Padahal dia nol besar juga ya kan. Dengarkan seberapa dalam pengetahuan hukum. Dengarin ya Bang Aiman, saya ingin sampaikan. Pumitra. Burung berkicau itu kenapa ditempatkan di kandang? Karena banyak bacotnya. Ya. Di KUHP di pasal berapa? Makanya burung berkicau ya. Ada kan? Jadi kurang kondusif. Burung berkicau itu biasanya itu ditempatkan di kandang. Justru karena dia berkicau terus, maka sudah selayaknya ditempatkan di kandang. Betul, kandangnya ya. Saudara Iman. Saya ingin sampaikan. Saya pun datang ke sini berusaha. Ini gimana? Saya mau bicara Kita kembali saat lagi sebelum sama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi kami akan kembali. Aiman gak mau terjebak lagi dengan perdebatan si Kurnia ya kan. Orang ini suka ngerocos loh. Apa-apa ngerocos, apa-apa motong pembicaraan orang, ngerocos terus orang-orang ini. Emang tabiat pembenci kok gitu kali ya? Hah? Tabiat mereka memang begitu kali teman-teman ya? Penggugat sebenarnya menginginkan mereka-mereka ini mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka berani menyebarkan fitnah, kemudian menyebarkan berita bohong, kemudian juga melakukan tindakan pencemaran nama baik. Tetapi ya baik gugatan pidana maupun perdata nggak datang. Di Polda pun juga tidak hadir. Sedangkan untuk perdata ini 2 kali juga nggak hadir. Ini sebenarnya kami ini kan ingin ya majelis hakim memutuskan bahwa mereka itu bersalah melawan hukum. Yang kedua memulihkan nama baik kami dan Pak Jokowi. Ya saya kira itu. Yang ketiga memang ada gugatan ganti rugi. Tapi yang intinya adalah 2 itu, yaitu mereka bersalah dan memulihkan nama baik kami berdua, Pak Jokowi dan saya. Nah, saya mengharapkan sidang tanggal 26 nanti mereka bisa hadir. Karena kalau nggak hadir, mereka ini justru rugi. Karena nanti mereka tidak melakukan pembelaan. Nah, nanti kalau divonis, jangan salahkan kami. Dan Bapak perlu tahu, di lingkaran UGM itu, mereka tuh sudah tahu, Pak. Ijazah Jokowi palsu, Pak. Cuma nggak berani. Nah, kan mereka lihat. Profesor Sofyan Effendi saja diintimidasi, apalagi kami. Lingkaran UGM ada itu bagian humas membisikkan kepada rela agama, udahlah Mas. Apa lagi orang ini ya kan? Omon-omon lagi orang ini. Mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian
menanggapi panasnya polemik ijazah palsu Jokowi. Ia memberi pesan tegas kepada Rismon Sianipar dan Rai Suryo agar patuh terhadap proses hukum. Rismon dikenal sebagai ahli digital forensik, sedangkan Rai Suryo merupakan pakar telematika yang cukup populer. Dari mana lagi ya kan? Anton menyoroti keduanya karena belum memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya terkait laporan Jokowi. Kasus ini bermula dari tudingan ijazah palsu yang dilontarkan, memicu laporan pencemaran nama baik Presiden. Menurut Anton, jika Jokowi pernah dianggap salah tak hadir, hal itu tak perlu ditiru. Ia mengibaratkan meniru kesalahan sebagai bercermin pada kaca retak yang justru merugikan diri sendiri. Anton menekankan pentingnya menunjukkan sikap gentleman demi menjaga wibawa dan kehormatan sebagai warga negara. Menurutnya, kepatuhan hukum akan membuat masyarakat lebih menghargai Rismon Sianipar dan Rai Suryo. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan menarik ya bagaimana pesan yang sangat tegas dari Bapak Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat, dan juga mantan Karwasidik Mabes Polri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang kepada Roy Suryo CS. Ya, yang dimana Roy Suryo CS ini memang selalu menuduh Solo biang kerok kerusakan-kerusakan yang terjadi, selalu menuduh geng Solo mengatur hukum, selalu menuduh geng Solo mengatur-ngatur pengadilan. Ya, ini kan suatu tindakan yang sepertinya merendahkan kepala negara kita, yakni Pak Prabowo. Sepertinya ya di mata mereka ini Pak Prabowo tidak punya power dan masih dikangkangi Pak Jokowi. Padahal Pak Prabowo sekarang itu, ya Pak Jokowi sudah mengakui, Pak Prabowo sudah mengakui tidak ada intervensi sedikit pun terhadap pemerintahan Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Dan ini sudah jelas dan clear, tapi kok mereka sampai sekarang masih menuduh-nuduh seperti itu ya kan? Dan lagi Bung Pitra tadi, waduh keren banget. Burung berkicau atau orang-orang yang sering berkicau atau kecot-kecot ini, ya bagusnya dikandangin aja teman-teman ya kan? Biar kecotnya itu nggak melebar, nggak meluas gitu. Biar dia ini ya stop gitu, dibungkam aja gitu. Tapi ya ketika mendengar kata itu, Kurnia ngamuk, Rismon ngamuk, Roy Suryo ngamuk. Apalagi Roy Suryo, dia ini sepertinya suka merendahkan orang loh. Suka menganggap orang itu tidak berilmu lah. Padahal dirinya sendiri itu nol besar. Padahal dirinya sendiri yang ngakunya ahli digital forensik, ahli pakar telematika. Aduh, apa sih pakar apa sih orang ini? Pakar apa orang ini? Nggak jelas juga orang ini kayaknya nih. Aduh, gimana sih, ilmu apa sih yang dimiliki orang ini? Dari mana dia tuh bisa pakar telematika? Dari mana ilmunya? Nggak jelas orang ini loh. Aduh, sok-sokan aja dia nih ngerti-ngerti IT, telematika. Dan lagi tadi Bung Pitra mengatakan, ya nanti besok atau lusa Anda menangis, ya hari ini Anda bisa ketawa-ketawa gitu. Segitu simpelnya aja ucapan Pitra, langsung ditanggapi amukan-amukan dari Kurnia. Ya mungkin inilah ciri-ciri orang yang sudah merasa dirinya bakal dibui, ciri-ciri orang yang merasa dirinya bakal menjadi tersangka, hidupnya bakal suram ke depannya, nggak bisa melawan lagi, nggak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Dan anehnya teman-teman ya, orang-orang ini membawa bukti-bukti kepalsuan ijazah Pak Jokowi ke Komnas HAM, ke Kompolnas. Kenapa Anda tidak bawa itu ke penyidik? Kenapa Anda tidak bawa itu ke polisi? Apakah memang pembuktian Anda itu tidak ada nilai hukumnya? Anda hanya bisa memframing. Apa itu yang sekarang Anda lakukan gitu? Aneh, kok bukti-bukti yang mereka miliki yang katanya banyak itu dibawa ke Kompolnas, Ombudsman, bawa ke depan penyidik biar penyidik bisa menilai ini bukti valid apa enggak. Menuduh ijazah orang palsu tapi dia sendiri tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Ini kan lucu. Di situ aja udah lucu teman-teman. Tidak pernah melihat ijazah orang, lantas tiba-tiba menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Di mana logikanya gitu? Nggak masuk akal. Menuduh KTP saya misal palsu, tapi dia sendiri tidak pernah melihat KTP saya. Ini kan, aduh, pola pikir yang apa ya? Yang harus diluruskan dari orang-orang yang mungkin sudah putus syaraf-syarafnya teman-teman. Agak-agak ngeri loh orang-orang seperti ini. Ya kalau kata Bang Firdausi harus diperiksa gitu. Harus diperiksa ke dokter teman-teman. Dan tadi pengakuan dan statement dari Tom Lembong. Ya ini sepertinya statement yang sangat tidak disenangi oleh pendukung beliau. Dan dia sendiri tadi menyadarinya teman-teman ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, apa yang diucapkan oleh Opung Luhut beberapa bulan yang lalu ketika kampanye Pilpres ya sudah terbukti. Ya tadi Tom Lembong mengakui kesalahannya. Dan ya
sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi. Nah, ini mungkin yang harus kita junjung tinggi. Kita harus menghargai orang yang pernah memberikan kita kesempatan untuk menjadi sesuatu gitu. Terlepas kita memanfaatkan itu dengan baik ataupun tidak, terlepas kita bekerja dengan baik ataupun tidak. Yang penting kita hargai dulu, kita hormati dulu gitu. Dan saya senang sekali Tom Lembong berkata seperti itu kepada Pak Jokowi, teman-teman. Walaupun itu nantinya bakal tidak disenangi oleh pendukung beliau, tapi ya it's okay, ini politik teman-teman. It's okay. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.